kelompok 2. Nama saya Muhammad Firdaus. Nama saya Suci Ramadhani. Saya Lusifa Azana. Nama saya Gina Pugirimanda. Selamat menyaksikan video penjelasan matematika kami. Oke, di sini saya menjelaskan dari nomor 21 sampai 30 IPA. Yang pertama ada nomor 21. Jika fx sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat min 3x plus 10 dibagi x min 2 x min 5, tentukan sisa pembagiannya. Nah, yang pertama x min 2 sama x min 5 nya kita kali silang, hasilnya itu jadi x kuadrat min 7x plus 10. Habis itu kita tulis x pangkat 3 min 5x kuadrat min 3x plus 10 dibagi sama yang tadi nih, x kuadrat min 7x plus 10. Jadi x3 dibagi x2 itu x. Jadi habis itu kita kaliin, x dikali x kuadrat yaitu x pangkat 3, habis itu x dikali min 7x yaitu min 7x, habis itu x dikali plus 10 itu plus 10x, habis itu kita kurang ininya habis itu min 5x kuadrat dikurang min 7x kuadrat itu 2x kuadrat, min 3x dikurang 10x itu min 13x, habis itu plus 10 kita turunin. Habis itu 2x kuadratnya kita bagi lagi sama x kuadrat, jadinya 2 plus 2. Nah, 2 dikali x kuadrat hasilnya 2x kuadrat, 2 dikali min 7x hasilnya min 13x, 2 dikali 10 hasilnya 20. Habis itu kita kurang lagi, yang ininya habis itu min 13x dikurang min 14x itu x, plus 10 dikurang plus 20 hasilnya min 10x. Sisanya jadi ini hasilnya sisa, yang ini hasilnya. Jadi sisanya x plus 10 nggak ada di opsi PDF-nya. Jadi lanjut nomor 22. Polinomial fx dibagi x min 2 sisanya itu 24, serta fx dibagi x plus 5 sisanya itu 10. Maka fx tersebut dibagi x kuadrat plus 3x min 10 sisanya adalah, nah di sini kita menggunakan ada namanya teorema sisa. Jika fx dibagi x min k sisanya pembagiannya adalah fk. Jadi yang fx dibagi x min 2 sisanya 24 itu berubah jadi f2 karena k-nya itu 2, jadi f2 kan karena jadi fk sama dengan 24 itu sisanya. Habis itu fx sama dibagi x plus 5 sisanya 10 itu f, jadinya f min 5 sama dengan 10. Kenapa min 5? Karena di sininya kan min, jadi plus dikali min jadinya min 5. Lanjut, habis itu fx dibagi x kuadrat plus 3x min 10 sisanya itu ax plus b, terus bisa dinyatakan dengan fx sama dengan px dikali hx dikali sx. P nya itu pembagian, h nya itu hasil, s itu sisa, jadi pembagiannya itu yang ini. Nah, kita tulis habis itu dikali hx dikali sx. Nah, ini kita faktorin, jadinya x min 2 dikali x plus 5 dikali, nanti ditulis lagi hx dikali sx. Habis itu yang pertama kita buat x sama dengan 2, itu masukin fk nya f2 sama dengan, nah x nya itu diganti jadi 2, yang ini masukin ini diganti semuanya jadi 2 dikali hx, x nya juga diganti 2 terus sx. Nah, sx nya itu kan dari ax plus b, ax plus b jadi a dikali x, x nya diganti 2 plus b. Nah, karena ini 2 dikali 2 sama dengan 0, jadi seluruhnya itu 2 karena dikali, jadi sisanya
F2 sama dengan 2 dikali A dikali 2 itu 2A plus B sama dengan sisanya itu 24. Nah lanjut, buat yang B itu kan X min 5. Habis itu masukin F min 5 sama dengan, nah ini masukin kayak tadi ya, X semua diganti min 5. Terus hasilnya min 5A plus B sisa 10. Nah habis itu kita eliminasiin. Jadi hasil yang sisa tadi yang F2 sama F min 5 itu 2A plus B sama dengan 24, terus min 5A plus B sama dengan 10 kita eliminasiin, jadi harus dikurangkan. Nah B sama B itu kan sama, jadi dicoret. Jadi 2A dikurang min 5A itu jadi plus 7A. Habis itu 24 dikurang 10 itu 14. A dibagi A sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 14 dibagi 7. Nah, habis itu kita nyari B-nya pakai persamaan yang ini. Jadi masukin aja 2A plus B sama dengan 24. Nah, A-nya itu kan karena udah ketemu diganti 2. Jadi 2A 2 dikali 2 plus B sama dengan 24. Nah, 2 dikali 2 itu 4. Habis itu plus B sama dengan 24. Nah, 4 itu kita pindahin, jadinya ini min 4. 24 dikurang 4 sama dengan B hasilnya 20. Jadi sisanya kan tadi AX plus BE. Nah habis itu kita masukin A nya itu 2x plus B nya itu 20 plus 20. Jadi hasilnya 2x plus 20 di opsi D. Oke, jadi lanjut ke nomor 23. Itu ada limit X menuju min 2 5x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 per X plus 2. Nah 5x kuadratnya ini dan lain-lain ini kita faktorin dulu. Jadi limit X menuju min 2 5x min 1 dikali X plus 2 per X plus 2. Nah karena ada yang sama, ini kita coret ya, coret. Nah hasilnya limit X min 2. Nah kan ini sisanya ya 5x min 1. Karena X menuju min 2, jadi X nya kita ganti min 2. Jadi 5 dikali min 2 dikurang 1. Hasilnya 5 dikurang min 2 dikali min 2 itu hasilnya min 10 dikurang min 1 dikurang 1 sama dengan min 11. Nah ini nggak ada di opsi PDF nya ya. Habis itu nomor 24 ada limit limit X menuju hingga 3x sin 1 per X. Nah ini kita pakai permisalan. Jadi misal A sama dengan 1 per X. Habis itu A sama dengan 1 per hingga A sama dengan 0, jadinya A menuju 0. Nah 3x ini kita bisa ubah jadi limit X hingga menuju hingga itu 3 per 1 per X sin 1 per X. Nah kita ubah limit A menuju 0. Nah karena 1 per X nya itu A, itu jadinya diganti A. Ini kan 1 per X juga sin A, jadi ganti A juga. Nah habis itu limit A per 0 3 dikali sin A per A. Nah itu sama dengan 3. Ini jadinya 1 per 1. 3 dikali 1 per 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Hasilnya A, opsi A. Lanjut nomor 25. Limit X menuju hingga itu 4x pangkat 3 plus 2x plus 1 per 5x plus 5x kuadrat plus 6. Nah ini kita dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah pangkat tertinggi itu x pangkat 3. Jadi limit X menuju hingga itu 4x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 2x plus x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 per 5x per x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 per x
pangkat 3 plus 6 per X pangkat 3. Nah, karena limit X menuju tak hingga hasil, nah X-nya diubah ke tak hingga semua. Nah, karena kenapa ini bisa jadi 4? Karena X pangkat 3 per X pangkat 3 itu bisa dibagiinnya 4 hasilnya. Nah, karena 2 dan lain-lain itu pangkat per tak hingga itu hasilnya 0. Jadinya 4 tambah 0 tambah 0 per 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 4 per 0, hasilnya tak hingga. Nah, ini juga nggak ada di opsi jawaban tekniknya. Oke, lanjut ke nomor 26. Soalnya itu turunan pertama fungsi Y sama dengan cos 2X pangkat 3 min X kuadrat. Nah, karena turunan Y, kita jadinya Y aksen sama dengan min sin. Kenapa min sin? Karena turunan cos itu min sin kan. Habis itu tulis lagi 2X pangkat 3 min X kuadrat dikali, nah kita sekarang turun ini. Karena ini pangkat 3, nah 3-nya kita taruh depan, habis itu dikali 2X. Nah, habis itu ini kita kurangin 3 dikurang 1 dikurang 2X. Ini diturunin juga karena pangkatnya 2, jadinya 2X di 2X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan min sin 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikali 3 dikali 2X itu 6X, terus 3 dikurang 1 itu 2, jadi 6X kuadrat min 2X doang. Karena 2 dikurang 1 itu 1, jadi hasilnya min 2X. Sama dengan, nah ini dikali kan, jadi, nah karena dikali ini dipindah ke depan, 2X jadinya min 2X sama dengan min 6X kuadrat dikurang 2X, habis itu sin 2X pangkat 3 min X pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Itu ada di opsi E. Lanjut ke nomor 27. Soalnya fungsi fx sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X min 7. Turunan pada interval adalah, nah ini kita turunin dulu. Jadi f aksen X sama dengan 3X. Nah 3X kayak tadi ya, 3-nya kita turunin, habis itu 3 dikurang 1 terus dikali 1. Ini apa? 1 itu turunan dari X, itu 1 plus 3 dikali 2 pangkat 2 min 1 dikali 1 min 9 dikali 1 min 0. Kenapa 0? Karena ini 7 itu nggak ada turunan karena dia bilangan konstanta kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena dia turunan jadi kurang. Sama dengan hasilnya itu 3X kuadrat plus 6X min Y kurang dari 0. Nah, habis itu ini kita faktorin jadi 3X plus 3 dikali X min 1 kurang dari 0. Nah, habis itu kita cari titiknya, yaitu X plus 3 itu sama dengan 0. Ya, habis itu yang ini 3-nya kita pindah ruas jadi X sama dengan min 3. Dan atau 9 X min 1 sama dengan 0, X-nya min 1-nya pindah ruas juga jadi X sama dengan 1. Nah, itu kita gambar is karena dia nggak pakai sama dengan, jadi kita gambar titiknya nggak dihitamin. Jadi di sini min 3 ya, min 3 di sini 1. Habis itu kita uji titik pakai bilangan yang lebih dari 1 itu 2. Nah, uji titiknya itu kita masukin yang udah tadi hasil ini ya, hasil turunan. Jadi F aksen X-nya diganti jadi 2 sama dengan 3. Nah, X ganti 2 lagi, 3 dikali 2 plus 3 dikali 2 min 1 sama dengan 3 kali 5 kali 1 yaitu 15 lebih besar daripada 0. Berarti ini kan jadinya plus, ini plus. Nah, ini pasti min karena dia selang-seling kan. Ada dia minta turunan, kalau plus itu naik, kalau min itu artinya turun, plus itu juga naik jadinya. Karena dia turunan, dia di sini. Jadi hasilnya itu min 3
lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Itu ada di opsi C. Habis itu lanjut nomor 28. Di nomor 28 kita punya nilai suku banyak Vx sama dengan 5x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x. Untuk x sama dengan min 1/2 adalah, nah ini caranya kita x itu kita ubah jadi min 1/2. Nah kita ubah semua. Setelah diubah, kan ini kan ada pangkatnya ya, kayak pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Nah itu dikaliin dulu, jadinya 8 dikali 1/16 dikurang 4 dikali min 1/8 ditambah 4 dikali 1/4 dikurang 1/2. Nah hasilnya itu semuanya sama, jadi 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 dikurang 1/2. Hasilnya 2/2 sama dengan 1. Itu ada di opsi D. Lanjut, kita ada soal nomor 29. Persamaan 3x pangkat 3 plus p plus 2x kuadrat min 16x min 12 sama dengan 0 mempunyai akar x sama dengan 2. Jumlah ketiga akar persamaan itu adalah, yaitu kita ada rumus x1 plus x2 plus x3 sama dengan min b plus a. Nah b nya itu ini b, ini a. Nah jadi kita masukin min p plus 2/3. Nah karena ini p nya belum ada, kita cari p. Masuk, kita substitusikan. Karena x sama dengan 2, jadi kita masukin aja semuanya x nya diganti 2, jadi 3 kali 2 pangkat 2 plus p tambah 2 dikali 2 pangkat 2 min 16 kali 2 min 12 sama dengan 0. Habis itu ini hasilnya 3 kali 8 ditambah p plus 2 dikali 4 min 32 min 12 sama dengan 0. Habis itu ini hasilnya 24 ditambah, ini dikali silang ya, jadinya 4p plus 8 min 32 min 12 sama dengan 0. Nah ini yang gak ada p nya itu kita jumlahin semuanya, hasilnya itu min 12 plus 4p sama dengan 0. Nah min 12 nya ini kita pindah ruas dulu, jadinya 4p sama dengan 12, jadi plus ya. Habis itu yang ini juga kita pindah ruas, ini p sama dengan 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Nah habis itu kita masukin aja ke persamaan yang tadi ini, yaitu 3x pangkat 3 ditambah, karena p nya udah ketemu jadi 3, jadi 3 plus 2 dikali x pangkat 2 min 16x min 12 sama dengan 0. Habis itu 3 tambah 2 5 kan, jadinya 5x kuadrat kan, jadinya 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 16x min 12 sama dengan 0. Nah masukin lagi ke sini x1 plus x2 plus x3 sama dengan min b plus a sama dengan min 5/3. Nah ini nggak ada jawabannya, nggak ada opsinya di PDF-nya. Lanjut, habis itu ke nomor 30 alias terakhir. Ada limit x menuju 0 tan x per x kuadrat plus 2x. Limit x menuju 0 ini difaktorin ya, jadinya limit x menuju 0 tan x per x. Habis itu limit x dikali limit x menuju 0 1 per x plus 2. Nah ini jadi 1/1 karena jadinya a per b kan, jadinya 1/1. Jadi dikali 1 per, karena x di sini menuju 0, x nya kita ganti 0 plus 2. Habis itu sama dengan 1/1 dikali 1/2, hasilnya 1/2. Itu ada di opsi D. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan nomor 11 sampai dengan 20 IPA.
Di nomor 11 ini ada jika 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0 dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat, maka X adalah, jadi di sini kita pakai rumus identitas. Nah, bisa tinggal masukin aja min 2 cos X cos kuadrat X ditambah 2 ditambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, terusnya 2 cos X, ini yang 3 cos X nya pindah ke depan jadinya min 3 cos X, 2-nya pindah ke belakang jadinya min 2 sama dengan 0. Nah, habis itu ininya kita faktorkan 2 cos X plus 1 dikali cos X plus cos X min 2 sama dengan 0. Tinggal dikeluarin, jadi 2 cos X sama dengan min 1, cos X sama dengan min setengah, cos X sama dengan, jadi cos dari setengah itu sama dengan 120 derajat, jadi X nya itu 120 derajat. Nah, yang ini cos X min 2 sama dengan 0, tinggal keluarin juga sama cos X sama dengan, karena ini min jadi plus, jadinya sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya itu jawabannya adalah 120 derajat yang opsi C. Yang nomor 12, dari suatu menara tempat yang berjarak 60 meter dari menara pemancar televisi, sudut elevasi puncak menara adalah 60 derajat. Berapakah tinggi menara tersebut? Jadi kita harus bikin siku-siku dulu, Pitagoras. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Jadi tan A sama dengan BC per AB sama dengan tannya itu 60 derajat sama dengan X per 60. Jadi tan 60 itu akar 3 sama dengan X per 60. X nya itu sama dengan 60, karena kita mau tahu hasilnya, jadi kita harus sama-sama dikali akar 3. Jadi 60 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 20 akar 3. Jadi itu opsinya yang D. Oke, selanjutnya ini nomor 13. Jadi nilai dari cos 140 derajat min cos 100 derajat per sin 140 derajat min sin 100 derajat adalah, jadi di sini kita pakai rumus turunan ya. Min 2 sin setengah dikali 140 derajat ditambah 100 derajat dikali sin setengah dikali 140 derajat min 100 derajat per, jadi sin itu berubah jadi cos, ini juga tadi cos berubah jadi min sin ya. Jadi 2 cos setengah dikali 140 derajat ditambah 100 derajat dikali sin setengah dikali 140 derajat min 100 derajat. Nah, ini karena ada duanya sama-sama, jadi kita ilangin. Jadi min sin setengah dikali 240 derajat dikali sin setengah dikali 40 derajat per cos setengah dikali 240 derajat dikali sin setengah dikali 40 derajat. Jadinya itu sin 120 per cos per min sin 120 per cos 120. Jadi min sin 120 derajat itu setengah akar 3. Kalau cos 120 derajat itu setengah. Jadinya setengahnya sama-sama hilang, jadi sisa akar 3. Oke, jadi kita lanjut lagi nomor 14. Diketahui sin X sama dengan 3/5 dan cos Y sama dengan 12/3. Nilai dari sin X plus Y adalah, jadi kita cari Pitagoras dulu. Ini sudut X. Nah, ini 5 dan 3-nya. P akar 16 sama dengan 4. Dan ini yang satunya lagi yang cos Y. Ini sisi miringnya 13, alasnya 12, dan kita harus cari sisi depannya ini. Jadi 5 sisi depannya. Nah, cos Y itu sama dengan 12/13. Nah, sin Y sama dengan 5/13. Jadi sin X sama dengan 3/5. Sin X plus Y sama dengan 3/5 dikali 12/3 ditambah 5/13 dikali 4/5 sama dengan 36. Jadi ininya kita sekalian dulu. 3 dikali 12 itu 36, 5 kali 4 20 udah ditambah. Kita harus samain penyebutnya, jadi sama-sama 65. Jadi dijumlahkan, hasilnya itu adalah 56/65 yang opsi A.
Oke, lanjut yang nomor 15. Sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan sin 75 sin 45 ditambah 30 agar hasilnya 17 derajat sama dengan sin 45 dikali cos 30 ditambah sin 45 dikali cos 30 sama dengan akar 2 per 2 dikali setengah ditambah akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2. Sekarang sama dengan akar 2 ditambah akar 6 per 4. Selanjutnya ini yang sin 15. Sin dikali 45 per 30 agar hasilnya sin 15. Sin 45 dikali cos 30 min sin 30 dikali cos 45 sama dengan akar 2 per akar 2 dikali akar 3 per 2 min setengah dikali akar 2 per akar 2. Akar dikali akar tetap akar, jadi akar 2 dikali akar 3 sama dengan 6 dikali akar 2 per 4. Jadi hasilnya sin 5 plus sin 15 akar 2 ditambah akar 6 per 4 ditambah akar 6 min akar 2 plus 4. Hasilnya itu adalah 2 akar 6 plus 4. Jadi bisa disederhanakan 2 dan 4 ya. Jadi setengah akar 6 itu yang opsi E. Oke, selanjutnya ini nomor 17. Soalnya itu ada jari-jari pada lingkaran yang memiliki persamaan dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x min 6y min 12 sama dengan 0 adalah. Oke, jadi ini ada rumusnya. Min a per 2 dikali min b per 2. Jadi min 4, 2, min dikali min 6. Jadi itu hasilnya ini dicoret, ini 4 dibagi 2 itu min 2, min 4 dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 habis, min 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, sekarang kita cari akarnya dulu. R sama dengan min A per 2 kuadrat ditambah B per 2 kuadrat sama dengan itu min 2 kuadrat plus 3 kuadrat min dikali min 12 itu akar min 2 di kuadrat ini itu 4, 3 kuadrat 9 dan min kali min itu plus jadinya ya. Jadi plus 12. Nah, 4 ditambah 9 ditambah 12 itu hasilnya akar 25. Nah, akar 25 itu sama dengan 5. Jadi jawabannya itu 5 dan min 2,3. Itu yang opsi A. Yang selanjutnya itu nomor 18. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik 2, min 3 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13. Jadi di sini kita jabarkan dulu. X aksen itu sama dengan 2, y aksen itu sama dengan min 3. Dan L itu kita ibaratkan x2 ditambah y2 sama dengan 13. Dan di sini x aksen sama dengan y dikali y aksen dikali y sama dengan y kuadrat. 2x ditambah min 3 dikali y sama dengan 13. 2x min 3 sama dengan 13. Selanjutnya 2x min 3. Nah, ini 13 nya pindahin ke sini jadi minus 13 sama dengan 0. Jadi jawabannya itu adalah 2x min 3y min 13 sama dengan 0. Itu yang opsi A. Selanjutnya yang nomor 19. Diketahui suku banyak nilai fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x min 5. Nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x min 5. Jadi x-nya itu sama dengan 3. Jadi tinggal dimasukin aja, 3 kuadrat min 2 dikali 3 kuadrat min 3 min 5. Jadi ini min 3 kuadrat 27 dikurang 18 dikurang 3 dikurang 5 sama dengan hasilnya itu 1, yang itu opsi C. Oke, selanjutnya yang nomor 20. Suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 min 13x kuadrat plus 8x plus 12 dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktor linear menjadi. Di sini ada rumusnya fx sama dengan x min 2 dikali ax kuadrat ditambah bx ditambah c.
Jadi kita tinggal masukin aja ax kuadrat ditambah b min 2a dikali x kuadrat plus c min 2b dikali x min 2c sama dengan, jadi ini 3x min 3x itu a ditambah 8x ditambah 12, hasilnya itu x pangkat 3 menjadi a sama dengan 3-nya dihilangin, dipindahin ke sini jadinya 3, jadi x kuadrat menjadi b min 2a menjadi 13 menjadi b min 2, jadi 3 sama dengan min 13. Dan b min 6 sama dengan min 13 menjadi b sama dengan min 7, x menjadi c min 2b sama dengan 8 menjadi c min 2 dikali min 7 sama dengan 8. Nah, yang terakhir ini fx-nya sama dengan x min 2 dikali 3x kuadrat min 7x min 6. Jadi x min 2 dikali 3x plus 2 dikali x min 3, itu jawabannya itu di opsi C. Nah, yang terakhir itu ada nomor 34. Turunan pertama fungsi y sama dengan min x dikali sin x adalah y aksen. Jadi y-nya itu sama dengan min x dikali sin x. Nah, di situ kita lanjutin, y aksen sama dengan d per dx min sin x dikali sin x sama dengan y aksen d per dx dikali x dikali ini diubah jadi sin x dikurang x d per x dikali sin x. Y aksennya jadinya 1 sin x dikurang x cos x. Y aksennya itu jadinya min sin x min cos x. Jadi itu ada di opsi yang C. Di sini saya akan menjelaskan soal IPA 1 sampai dengan 7. Yang pertama di sini ada angka nomor 1. Di sini ada soal akar persamaan dari 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32 adalah. Di sini tuh kita cari akar persamaannya. Di sini kan ada 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32. Ini biar sama, kan 32 ini biar sama ini tuh ada pangkatnya kan. Jadi yang 2 biar sama juga 2 pangkat berapa sama dengan 32, yaitu 2 pangkat 5. Karena udah sama, jadi 2-nya nggak usah ditulis. Di sini kita nyari x-nya. Jadi kita cuma nulis 3x min 1 sama dengan 5. Cara nyari x-nya yaitu min 1 ini dipindahin ke sini, jadi 5 plus 1 sama dengan 6. Jadi 3x sama dengan 6. Jadi kita nyari x-nya itu 3 dipindahin ke sini, jadi dibagikan 6 dibagi 3 itu sama aja jadi 2. Jadi x sama dengan 2. Jadi opsi jawabannya itu A. Nah, terus ada soal nomor 2. Di sini soalnya nilai x yang memenuhi persamaan 3x plus 2 log 27 sama dengan 5 log 3 adalah. Di sini ada 3x plus 2 log 27 sama dengan 5 log 3. 5 log 3 itu sama aja 3 per 3. Log 27 itu maksudnya sama aja 3 per 3 dikali 5 log 3. Jadi 3-nya ini dipangkatin ke 5, 3 yang di bawahnya ini dipangkatin ke 3. Jadi 3x plus 2 log 27 sama dengan 5 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Ini kita hitung 5 pangkat 3 jadi 125, 3 pangkat 3 itu 27. Udah sama kan nih, 3x plus 2 log 27 sama dengan 125 log 27. Log 27 nya ini karena udah sama jadi nggak perlu ditulis, dikeluarin. Jadi yang kita hitung kan kita mau nyari nilai x nya. Jadi 3x plus 2 sama dengan 125. 2 nya ini dipindahin ke sini jadi min. Jadi 125 min 2 itu 123. Jadi 3x sama dengan 123. 3 nya itu dipindahin ke sini jadi dibagi. Jadi 123 dibagi 3.
Hasilnya X sama dengan 41. Opsi jawabannya itu yang B. Selanjutnya di sini ada nomor 3. Soalnya itu ada perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut ini. Persamaan pada gambar adalah, ini di sini ada grafiknya. Nah, yang kita tahu di sini tuh dasarnya itu atau enggak bisa disebut dengan Y itu 3 pangkat X kan. Terus di sini kita tulis 3 pangkat X persamaannya. Nah, di situ kita bikin lagi nih grafiknya. Kalau misalnya di sini 0, udah pasti di sini 1. Kalau di sini 1, di sini 3, terus di sini 2, di sini 9. Ini sama ini 9 ke 10. Itu pasti tambah 1 kan. Terus yang ketiga, 3 ke 4 itu tambah 1 juga. Terus 1 ke 2 itu tambah 1. Jadi semuanya itu tambah 1. Jadi bisa kita tulis persamaannya itu 3 pangkat X tambah 1. Jawaban optionnya itu D. Selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 itu soalnya himpunan bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan 2 pangkat 2X min 2 pangkat X plus 1 lebih besar dari 8 adalah di sini 2 pangkat 2X-nya ini bisa dipecah jadi 2X pangkat 2. Terus 2 pangkat X plus 1 bisa dipecah juga jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 lebih besar daripada 8. Nih kita permisalan, misalnya ini tuh 2X ini tuh A, jadi A kuadrat dikurang A kali A lebih besar 8. A kuadrat dikurang 2A dikurang 8 lebih besar daripada 0. Terus di sini kita faktorin, jadi A min 4 dikali A plus 2 lebih besar daripada 0. Ini kan A min 4 sama dengan 0, jadi hasilnya 4. Terus A plus 2 sama dengan 0, hasilnya min 2. Terus kita bisa bikin kayak gini. Ini kan ini ya lebih besar daripada 0, jadi ininya tuh udah bulat aja gini. Nah, terus ini dua-duanya kita taruh sini. Yang min 2 karena lebih kecil daripada 4 taruh sini, terus yang 4 lebih besar daripada 2 kita taruh sini. Nah, jadi persamaannya itu A lebih kecil daripada min 2 atau A lebih besar daripada 4. Nah, kalau yang ini kan udah nih permisalan nih. Tadi kan A kuadrat itu sama dengan 2X. Jadi di sini diganti 2 pangkat X lebih besar daripada min 2. Ini kan udah pasti positif ya, jadi salah karena ya itu udah pasti positif, jadi tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita ganti yang ini, A lebih besar daripada 4. Kita ganti di sini jadi 2 pangkat X lebih besar daripada 4. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 kan. Nah, jadi kita tulis di sini 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat 2. Nah, jadi X-nya itu lebih besar dari 2. Di sini kita bisa tentuin himpunan persamaannya yaitu X lebih besar daripada 2. Jawaban di situnya itu E. Selanjutnya ada soal nomor 5. Soal nomor 5 itu di sini ada batas-batas nilai X yang memenuhi log X min 1 kuadrat kecil daripada log X min 1 adalah, jadi di sini kan log X min 1 kuadrat lebih kecil daripada log X min 1 ya. Ini karena lognya udah sama, ya udah nggak usah dipakai, dibuang saja. Terus di sini kita tulis X min 1 kuadrat lebih kecil daripada X min 1. Ini karena ini kuadrat, jadinya dikali X min 1 dikali X min 1 di ini dulu. Nah, habis itu dikali silang X
dikali X, terus X kali min 1, terus min 1 dikali X, terus min 1 dikali min 1. Hasilnya itu jadi X kuadrat min 2X plus 1 lebih kecil daripada X min 1. Terus ini X min 1 ini dipindah ruas gitu di sini. Jadi X-nya itu dipindah jadi min 3X, min 1-nya dipindah ke sini jadi plus 2. Jadi kita tulis X kuadrat min 3X plus 2 lebih kecil dari 0. Terus kita faktorin jadi X min 2, X min 1 kurang dari 0. Terus X min 2 sama dengan 0 itu dikeluarin kan, sama dengan X sama dengan 2. Terus yang X min 1 ini sama dengan 0, jadinya X sama dengan 1 karena pindah ruas. Nah, habis itu kita lakuin, ini ada uji titik, yang minus itu diarsir. Terus himpunan penyelesaiannya itu jadi 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2. Jawaban di opsinya itu yang E. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 itu soalnya vektor Z merupakan proyeksi vektor X pada vektor X sama dengan min akar 3, 1 pada vektor Y sama dengan akar 3, 2, dan 3. Maka panjang vektor Z itu adalah, di sini kita nyari panjangnya vektor Z. Panjangnya vektor Z itu rumusnya vektor X dikali vektor Y dibagi panjangnya vektor Y. Nah, di sini tuh caranya itu vektor X ini kan ada min akar 3 sama 1. Ini tuh disusun ke bawah. Jadi min akar 3 di sini, terus 3 sama 1. Nah, dikali vektor Y kan. Vektor Y itu tadi ada akar 3, 2 sama 3. Nah, terus disusun lagi jadi akar 3, 2 sama 3. Terus dibagi panjangnya Y itu rumusnya tuh ini rumusnya itu vektor Y dipangkatin 2, jadinya akar 3 dipangkat 2 jadi 3, terus 2 pangkat 2 jadi 4, 3 pangkat 2 itu jadi 9. Jadi di sini akar 3 tambah 4 tambah 9. Nah, sama dengan ini, yang ini kan dikali. Jadi min akar 3 dikali 3 itu min 3, terus ditambah 3 dikali 2 itu 6, terus ditambah lagi 1 kali 3 itu 3. Per tadi ada ini kan, ini 3 tambah 4 tambah 9 itu sama dengan jadinya akar 16. Min 3 tambah 6 tambah 3 itu sama dengan 6. Terus per akar 16 itu 4 kan. Nah, habis ini diperkecil gitu. Yang bisa diperkecil tuh 6 bagi 2, 4 bagi 2, jadinya 3/2. Jadi jawaban di opsinya itu yang E. Selanjutnya nomor 9, di sini ada soal jika vektor-vektor A sama dengan 2J min 5J min K dan vektor B sama dengan XI min 2J min 4K saling tegak lurus, maka X-nya adalah, di sini kita nyari X ini. Berarti rumusnya itu tuh A kali B. A-nya itu vektor A ini 2J min 5J min K, dan B-nya itu yang ini XI min 2J min 4K. Ini dikali. Jadi di sini 2 kali X itu 2X. Terus ditambah min 5 dikali min 2 itu 10, terus ditambah 1 dikali 4 itu 4. Nah, di sini disama dengan 0. Terus kita hitung 10 tambah 4 itu 14, jadi 2X plus 14 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas, 14-nya ke sini, jadinya min 14. Terus 2-nya juga dipindahin, jadi min 14 dibagi 2 itu jadi 7, X-nya sama dengan min 7.
Jadi jawaban di opsinya itu yang C. Selanjutnya ini soal yang ke-36, nomor 36. Di sini ada gradian garis singgung kurva fx sama dengan 3 sin 2x min cos x dx sama dengan pi per 4 adalah. Jadi di sini kita pakai rumusnya itu d per dx dikali f plus g sama dengan d per dx dikali f ditambah d per dx dikali g. D per dx plus f plus g d per dx dikali f plus g nya itu ini f aksen x. F aksen x sama dengan d per dx dikali ini f nya itu tuh yang ini 3 sin 2x terus ditambah d per dx dikali min 2 cos x. Nah ini udah dihitung hasilnya itu f aksen x sama dengan 3 cos 2x dikali 2 min 2 min sin x. Nah 3 cos 2x dikali 2 itu jadi 6 cos 2x terus min 2 min sin kali x itu min 2 min sin x itu dikali, karena ini min 2 dikali min sin jadinya plus 2 sin x. Nah udah jadi kayak gini, kita cari yang di x sama dengan pi per 4. Jadi di sini x nya diganti pi per 4, f aksen pi per 4 sama dengan 6 cos 2 pi per 4 ditambah 2 sin pi per 4. Terus kita tulis lagi cos 2 pi per 4 itu di ininya tuh jadi 0, terus sin pi per 4 itu jadi akar 2 per 2. Jadi di sini kita tulis f aksen pi per 4 sama dengan 6 dikali 0 ditambah 2 kali akar 2 per 2. 6 kali 0 itu 0, 2 kali akar 2 per 2 itu akar 2, jadi itu tulis f aksen pi per 4 sama dengan 0 tambah akar 2. 0 tambah akar 2 itu akar 2. Jawaban di opsinya itu yang C. Selanjutnya nomor 40. Di sini soal yang 40 itu sepasang suami istri merencanakan untuk mempunyai 4 orang anak. Jika variabel anak X menyatakan banyak perempuan, nilai dari Px lebih kecil sama dengan 2 adalah. Jadi di sini tuh Px lebih kecil sama dengan 2 itu bisa kita tulis itu dari ini. X sama dengan 0 terus ditambah X sama dengan 1 terus ditambah lagi X sama dengan 2. Jadi hasilnya X sama dengan 0 yang ini kombinasi 4 sama 0 terus sesuai rumus dikali setengah pangkat 0 dikali setengah pangkat 4 terus ditambahin lagi untuk yang X sama dengan 1 kombinasi 4 sama 1 itu dikali setengah pangkat 1 terus dikali lagi setengah pangkat 3 terus ditambahin lagi yang X sama dengan 2 itu kombinasi 4 sama 2 dikali setengah pangkat 2 dikali lagi setengah pangkat 2. Nah kombinasi 4 sama 0 ini jadinya 4 faktorial per 4 faktorial dikali 0 faktorial terus dikali hasil dari ini itu sama dengan 1 per 6 terus ditambah kombinasi dari 4 sama 1 itu 4 faktorial per 3 faktorial dan dikali 1 faktorial dikali ini hasil dari perkalian ini sama dengan 1 per 6 terus ditambahin lagi ini kombinasi 4 sama 2 jadinya 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial terus dikali 1 per 6 itu hasilnya dari perkalian ini. Nah habis itu
Ini 4 faktorial per 4 faktorial ini kan 1. Jadi 1 dikali 1 per 6 itu sama dengan 1 per 6. Terus ditambahin 4 faktorial per 3 faktorial. Itu kan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, ini dicoret karena sama. Terus dikali 1 per 6. Terus ditambahin lagi 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 dikali 2 per 2 faktorial, karena ini sama dicoret-coret jadinya terus dikali 1 per 6. Terus ini karena penyebutnya udah sama, jadi tinggal dikali aja ini yang atasnya. Jadinya 1 per 6 ditambahin 4 per 16 ditambah lagi 6 per 16. Karena udah sama, jadi ditambahin aja yang atasnya. Jadi 1 tambah 4 tambah 6 itu 11. Jadi ya 11 per 16. Jadi jawaban di opsinya itu yang E. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 IPS. Jika panjang vektor A 2 min 1, panjang vektor B 4 min 2, dan panjang vektor C min 1 3, maka panjang vektor D sama dengan vektor A ditambah 3 vektor B dikurang 2 vektor C adalah. Nah, jadi di sini caranya kita langsung substitusi aja. Ini kan A, jadi 2 min 1 ditambah 3 vektor B 4 min 2 dikurang 2 panjang vektor C min 1 sama 3. Ini kita kaliin aja nih. Kita kali 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Ini min 2 dikali 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini kita tambah-tambahin aja semuanya. Yang atas sama atas, yang bawah sama bawah. Jadi 2 ditambah 12 dikurang ditambah 2 sama dengan 16. Min 1 ditambah min 6 dikurang 6 sama dengan 13. Nah, jadi caranya itu adalah, kan kalau udah sampai sini nih, caranya itu kita akarin. Jadi 16 pangkat 2 ditambah minus 13 pangkat 2. Jadi hasilnya akar 256 ditambah 169 sama dengan akar 425. Yaitu opsi B. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 8 IPS. Jika fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dibagi oleh x kuadrat min 2x plus 3. Tentukan hasil bagi dan sisa berturut-turut. Di sini langsung kita masukin aja ke pembagiannya ya. Jadi x kuadrat min 2x plus 3 dibagi 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah x min 2. Ini kita kaliin. X kuadrat dikali 5x kuadrat sama dengan hasilnya 5x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3 ditambah 15x. Langsung kita kurangin. Jadi ini kita coret 5x pangkat 4 karena sama ya. Jadi ini min 3x pangkat 3 dikurang min 10x pangkat 3 jadi 10x pangkat 3. Jadi 7x pangkat 3 dikurang 22x kuadrat ditambah x min 2. Ini langsung kita turunin aja karena dia nggak ada lawannya. Nah, selanjutnya adalah kita kalikan 7x dikali x kuadrat min 2x plus 3. Kita kalikan jadi 7x pangkat 3 min 14x kuadrat ditambah 20x. Ini kita kurang. Jadinya ini karena dia sama jadi kita coret. Jadinya min 22x min 14x. Karena dia min ketemu min jadinya plus. Jadinya hasilnya min 8x kuadrat min 20x min 2 x min 2 nya min 2 nya langsung turun aja karena dia nggak ada lawannya. Selanjutnya adalah 8 dikali x kuadrat karena dia kan 8x di sini, jadi kita samain aja. Hasilnya itu min 8x kuadrat ditambah 16x min 24. Ini langsung kita coret karena dia sama lagi. Jadi minus 20 dikurang 16x sama dengan min 36. Min 2 dikurang min 24 sama dengan plus 22. Hasilnya sisanya adalah min 36 x ditambah 22. Dan ini adalah
hasil baginya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan nomor 11 IPS. Di sini ada nilai lim x menuju 0 sama dengan 2 sin kuadrat x per 3x kuadrat. Di sini langsung kita sederhanain aja ya. Kuadratnya jadinya 2 min sin 2x kali 2x per 3 kali x kali x. Ini karena ini yang nggak dipakai, karena x yang menuju 0 jadinya 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 3 sama dengan 8/3. Opsi E. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 15 IPS. Jika fx sama dengan cos 3x, maka f aksen x sama dengan, di sini langsung kita turunin aja ya. Jadinya turunan cos itu kan min sin. Jadi ya turunan dan turunan 3x adalah 3. Terus kita turunin jadinya min 3 sin 3x. Yang berikutnya saya akan menjelaskan nomor 19 IPS. Diketahui distribusi variabel acak diskrit x sebagai berikut. Fx sama dengan 1/5 ditambah k per 15 ditambah 2k per 15 ditambah k per 15. Nilai k yang memenuhi adalah di sini diketahui rumusnya itu adalah f1 ditambah f2 ditambah f3 ditambah f4 sama dengan 1. Jadi langsung kita distribusi langsung kita substitusi aja. F1 kan 1/5 ditambah k per 15 ditambah 2k per 15 ditambah k per 15 sama dengan 1. Di sini penyebutnya kita samain dulu dengan cara ininya kita kaliin dengan 3, atas dan bawahnya kita kaliin dengan 3, jadinya hasilnya 3 per 15. Jadinya 3 ditambah k ditambah 2k ditambah k per 15 sama dengan 3 ditambah 4k per 15 sama dengan 1. Ini cara simpel dari saya adalah gimana kita cara nunjukinnya k. Di sini kita harus cari 4k ini harus k-nya ini harus berapa, jadi biar ini tuh jadi 12 gitu. Jadi kita substitusi ini dengan 3. Jadi 4 dikali 3 ditambah 3 sama dengan kan 3 ditambah 12 ya. Jadi 15. Jadi 15 per 15 sama dengan 1. Oke, di sini saya menjelaskan nomor 20 IPS. Peluang mendapatkan satu kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu adalah, kita pertama-tama harus mencari NS-nya dulu dengan cara banyak sisi di dadu dikalikan dengan jumlah dadu yang kita lempar. Yaitu kan banyak sisinya ada 6. Itu kita pangkatin 2 jadi 36. Nah, berikutnya adalah kita nyari NA-nya. Itu NA-nya itu adalah berapa banyak cara supaya kita dapat 7 dari pelemparan 2 buah dadu ini. Itu kita ada 1 sama 6, 2 sama 5, 3 sama 4, 4 sama 3, terus 5 sama 2, 6 sama 1. Jadi itu totalnya semuanya ada 6. Nah, cara berikutnya adalah kita mencari peluang berhasilnya. Jadi NA dibagi NS sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Peluang gagalnya adalah dengan cara 1/6 dikurangin 1 sama dengan 5/6. Di sini kita temukan N-nya itu 3, yaitu banyak kita melakukan percobaan adalah 3 kali dan X-nya itu 1. Karena peluang mendapatkan 1 kali. Peluang yang diharapkan itu 1 doang. Apa yang kita harapin berhasil itu adalah 1. Di sini ada rumus C. Kita masukin aja CNX. Di sini langsung kita masukin C31 dikali peluang berhasilnya 1/6 dipangkatin X dikali peluang gagal dipangkatin sama N-X. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial ini didapetin dari 3 dikurang 2. Jadinya 1. Dikali 1/6 dikali 25/36 ini dapetnya dari 5/2 sama 6/2. Jadi 25/36. Ini kita coret, 2-nya kita coret karena dia sama. Jadi langsung 3 dikali 25. Kita kali aja ya, atas sama atas, bawah sama bawah. 25/216.
Ini kita coret karena bisa dibagi. Kita coret ini sama ini. Ini hasilnya 72. Jadi 25/72 opsi A. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 21 IPS. Sebuah koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar sebanyak 3 kali adalah, ya pertama kita harus nyari NS-nya dulu nih. Kita nyari NS itu caranya adalah banyak sisinya dipangkatin dengan banyak percobaan yang kita lakukan. Karena di banyak percobaan yang kita lakukan 5 dan banyak sisi di koin itu adalah 2, jadi 2/5 itu sama dengan 32. Kita langsung kita masukin aja ke rumus ini, kita lanjutin aja ke cara berikutnya. Kita kombinasi N sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Kita langsung masukin ke rumus kombinasi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 2 faktorial dapetin dari 5 kurang 3. Jadi kita langsung sederhana aja, jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 3 faktorial bisa kita coret karena dia sama, jadinya 5 dikali 4 5 kali 4 per 2 faktorial, jadinya 20/2 sama dengan 10. Jadi 10/32 didapetin dari sini 32 nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 22 IPS. Sebuah perusahaan membuat barang dengan peluang barang yang diproduksi rusak adalah 0,05. Jika hasil produksi adalah 1000 barang, maka jumlah barang produksi yang rusak adalah, di sini kita pakai cara simpel aja, yaitu dengan cara dikalikan 1000 ini jumlah barang yang produksi dengan yang peluang rusaknya gitu. Jadi 1000 dikali 0,05 sama dengan 50 barang. 7. Sebuah drama adu penalti terjadi. Peluang Ronaldo menggagalkan 1 tendangan adalah 2/3. Peluang Ronaldo menggagalkan 3 dari 5 tendangan adalah. Oke, cara pertama kita harus nyari peluang berhasilnya. Di sini peluang berhasilnya udah ketemu, yaitu 2/3. Yang cara berikutnya adalah kita nyari peluang gagalnya. Itu dengan cara peluang berhasil dikurangi 1. Jadi hasilnya 1/3. Diketahui N sama dengan 5, X-nya itu 3. Ini rumusnya ada N faktorial dibagi N kurang X faktorial dikali X faktorial dikali 2/3 pangkat 3 dikali 1/3 akar 2 pangkat 2. Langsung kita masukin aja, kita substitusi 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini kita kaliin aja satu-satu. 2/3 sama 3/3 8/27. 3/2 sama 1/2 1/9. Kita sederhanain ini biar bisa kita coret ya. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 8/243. Ini kita coret. Nah, hasilnya 20 bagi 2 10, jadi 10 dikali 8/243 sama dengan 80/243. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan nomor 39 IPA. Perhatikan tabel diskrit berikut. PX sama dengan 1/6 ditambah 1/4 ditambah K ditambah 1/12 ditambah 1/3 sama dengan 1. Di sini kita samain dulu penyebutnya. Ini 6 dikali 2, jadi atasnya juga harus dikali 2, jadi 2. Ini 4, kita sama penyebutnya jadi 12, kita kali 3, atasnya juga dikali 3 jadi 3. 1 udah nggak usah dikali-kaliin lagi. Ini 3, kita sama penyebut sama 12, jadi harus dikalikan dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4/12 ditambah K sama dengan 1. Ini kita kita tukar aja. Jadi di sini jadi min 1, 10/12 min 1 sama dengan K. Ini karena kita harus, kalau dikurang kan harus jadi bertahan dulu, jadinya
10 per 12 min 12 per 12 sama dengan K. Jadi 2 per 12 ini K sama dengan 2 per 12. Kita sederhanain biar ada di jawabannya. Jadi 1 per 6. Terima kasih telah menonton video kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi